Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Tardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang P32 dan P35. Nah, yang P32, Pop Corporation mengakuisisi 70% dari common stock Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, dibayar cash sebesar 350.000. Nah, setelah akuisisi informasi balance sheet-nya dari dua perusahaan tersebut sebagai berikut. Nah, require-nya yang pertama, persiapkan schedule to assign the difference between the fair value of investment in Sun dan the book value of interest to identifiable and identifiable net asset, seperti itu. Nah, yang kedua, persiapkan consolidated balance sheet untuk Pop Corporation dan anak usahanya pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, yang pertama di sini kita harus mencari total excess fair value over book value-nya dulu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, cost of investment insan-nya tadi kan sebesar 350.000 itu 70%. Nah, untuk itu harus di 100% kan dulu. Maka caranya yaitu 350.000 dibagi 70%, maka hasilnya 500.000. Jadi 500.000 ini adalah 100% saham dari Sun Corporation, seperti itu. Dikurangkan dengan book value dari Sun Corporation sebesar 220.000. Maka ditemukan total excess fair value over book value-nya sebesar 280.000. Nah, lalu dialokasikan untuk ke aset dan liabilities-nya. Yang pertama ada inventories. Oh ya, ini caranya fair value dikurangi book value. Nah, lalu ditemukan excess allocated-nya seperti itu. Nah, untuk inventory 100.000 kurangi 60.000 ditemukan 40.000. Land 120.000 kurangi 100.000 ditemukan 20.000. Lalu buildings-nya 180.000 kurangi 140 ditemukan 40.000. Lalu equipment-nya 60.000 dikurangi 80.000 ditemukan minus 20.000. Dan other liabilities-nya 80.000 dikurangi 100.000 sama dengan 20.000. Nah, berarti untuk inventories land and buildings-nya ini mengalami over value, sedangkan untuk equipment-nya ini mengalami under value seperti itu. Dan untuk liabilities-nya mengalami over value. Nah, maka ditemukan total allocated to identifiable-nya sebesar 100.000. Nah, sisanya itu dialokasikan ke goodwill seperti itu sebesar 180.000. Nah, di sini untuk penjurnalan adjustment dan eliminasinya, nah yang pertama itu capital stock-nya tadi ditemukan di soal sebesar 200.000, lalu return earnings-nya tadi juga ada sebesar 20.000. Nah, lalu unamortized excess-nya ini ditemukan dari selisih antara investment insan-nya ini sebesar 350.000 tadi ditemukan di soal dan non-controlling interest-nya sebesar 150.000. Nah, penjumlahan ini dikurangi ini, maka ditemukan unamortized excess seperti itu. Nah, lalu yang B, inventarisnya sebesar 40.000 menambah terus land sebesar 20.000, bangunan sebesar 40.000, goodwill sebesar 180.000 dan other liabilities tadi sebesar 20.000. Nah, di sini equipment dikredit karena mengalami under value tadi seperti itu, maka mengurangi sebesar 20.000. Nah, sisanya itu masuk ke unamortized excess seperti itu. Nah, lalu di sini dimasukkan ke consolidated balance sheet-nya pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, di sini caranya yaitu consolidated balance sheet itu perusahaan POP ditambah perusahaan Sun, seperti itu. Nah, untuk inventories tadi ada adjustment mengalami overvalue sebesar 40.000, maka dijumlahkan juga sehingga di sini ditemukan 240.000. Nah, lalu untuk tanah juga tadi ditemukan overvalue sebesar 20.000, maka di balance sheet-nya dijumlahkan sebesar 320.000. Nah, lalu untuk bangunan juga sama antara POP
ditambah SON, lalu ditambahkan dengan debitnya ini sebesar 20.000. Lalu equipment-nya tadi mengalami undervalue sehingga mengurangi, maka ditemukan sebesar 220.000 dan goodwill tadi juga ditemukan sebesar 180.000. Nah, sehingga ditemukan total aset sebesar $1.690.000. Nah, lalu tadi untuk other liabilities mengalami overvalue sehingga other liabilities berkurang jumlahnya menjadi 100.000 seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk P35 kita pada tanggal 1 Januari 2016 Migon Corporation membayar $2.850.000 cash untuk 100% pembelian di Pettit Corporation seperti itu. Pada saat common stock-nya itu berharga $2 juta dan return earning-nya sebesar $500.000. Lalu equipment-nya selama 5 tahun useful life itu undervalue sebesar 350.000. Nah, di sini require-nya kita disuruh untuk mempersiapkan consolidated balance sheet untuk Migon Corporation dan anak usahanya pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, yang pertama kita masukkan journal entries-nya dulu. Di sini common stock sebesar $2 juta sudah ada di soal tadi. Lalu return earnings-nya sebesar 550.000 didapatkan dari sini. Nah, lalu excess in amortization ini didapatkan dari investment in Pettit ini dikurangkan dengan common stock ditambah return earnings seperti itu. Nah, lalu di soal juga dijelaskan bahwa equipment undervalue sebesar 350.000 dan dibagi selama 5 tahun. Maka setiap tahun equipment itu diamortisasi sebesar 70.000 sehingga nilai sisa equipment untuk 4 tahun ke depan sebesar 280.000. Maka di sini jurnalnya itu common stock sebesar $2 juta, lalu return earning-nya sebesar 550.000 dan undervalue equipment-nya sebesar 280.000. Maka investment in Pettit-nya yang baru sebesar 2.830.000. Nah, di sini untuk consolidated balance sheet-nya caranya sama seperti tadi, dijumlahkan antara Mignon dan Pettit-nya, lalu di sini jumlah konsolidasi balance sheet-nya yang baru. Nah, di sini equipment tadi menambah sebesar 280.000 sehingga konsolidasi balance sheet-nya sebesar 2.980.000. Nah, lalu akun investment-nya minus ya karena tadi 2.786.000 dikurangkan dengan 2.830.000, maka hasilnya minus di sini. Nah, lalu untuk sisanya sama caranya dengan tadi, yaitu di sini kenapa kosong karena capital stock itu menambah di kredit, sedangkan di sini di adjustment-nya itu di debit, maka di sini kosong seperti itu. Return earning-nya juga seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.